Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Learning Center. Dalam gambar ini, kita lihat bahwa pada musim dingin di negara-negara subtropis, air danau dan air sungai itu akan membeku. Nah, orang-orang di sana masih bisa tetap memancing ikan di danau yang membeku tersebut. Nah, akan tetapi, pernahkah kalian bertanya, mengapa ikan yang juga memiliki air di tubuhnya tidak ikut membeku dan tetap hidup? Hal ini disebabkan adanya zat anti beku di dalam darah ikan. Dan hal ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu sifat koligatif yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Ya, sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu salah satunya adalah penurunan titik beku. Oke, berikut ini adalah suatu diagram gerak molekul dari perubahan fasa dari fasa cair menjadi padat. Nah, proses ini disebut pembekuan. Ya, proses pembekuan adalah proses di mana suatu zat berubah dari cair menjadi padat. Proses ini melibatkan interaksi antar molekul, energi atau kalor dilepaskan dari molekul-molekul zat cair, sehingga energi kinetik molekul berkurang. Kemudian terbentuk interaksi yang lebih kuat antar molekulnya. Kemudian molekul tersebut akan tersusun rapi dalam struktur padatannya. Dan geraknya pun hanya terbatas kepada gerak vibrasi, yaitu gerak bergetar pada tempatnya. Nah, berbeda dengan larutan, di dalam larutan terdapat zat terlarut. Nah, maka molekul perlarut akan kesulitan untuk berinteraksi satu sama lain ketika proses pembekuan terjadi. Nah, akibatnya proses pelepasan kalor membutuhkan suhu yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu, titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan jika di dalamnya dimasukkan sejumlah zat terlarut. Nah, penurunan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta TF sama dengan KF dikali M, di mana delta TF sendiri adalah T1 dikurangi dengan T2. Ya, delta TF kita definisikan sebagai penurunan titik beku pelarut dengan satuan derajat Celcius. KF adalah tetapan penurunan titik beku pelarut dengan unitnya adalah derajat Celcius per molal. Lalu M adalah molalitas zat terlarut atau M atau mol per kilogram. T1 adalah titik beku pelarut murni. Untuk air adalah 0 derajat, ya, satuannya derajat Celcius. T2 adalah titik beku larutannya, satuannya derajat Celcius. Oke, kita coba contoh soal pertama. Berapakah titik beku larutan yang terbentuk dari 20 gram urea CONH22 kali dalam 80 gram air jika diketahui KF air 1,86 derajat Celcius per molal? Ya, ya kalau kalian perhatikan ya, ini adalah soal yang sama dengan di video sebelumnya ya, kenaikan titik didih. Ya, jadi di sini kita menyelidiki atau harus menghitung titik beku dari larutan yang sama, ya, 20 gram urea dalam 80 gram air. Maka pertama kita bisa menghitung MR dari urea tersebut, ya, dengan cara yang sama, 1 dikali AR karbon ditambah 1 kali AR oksigen ditambah 2 kali AR nitrogen ditambah 4 kali AR hidrogen. Nah, lalu kita masukkan nilainya masing-masing sehingga didapat MR-nya sama dengan 60. Nah, berarti massa molarnya adalah 60 gram per mol. Lalu kita hitung molalitasnya ya dengan rumus gram per mm dikali 1000 per P. Lalu kita masukkan angkanya 20 per 60 dikali 1000 per 80. Yang hasilnya adalah 4,17 molal. Sehingga delta TF-nya bisa kita hitung dengan KF dikali M sama dengan 1,86 dikali 4,17 didapat 7,75 derajat Celcius. Ini adalah penurunan titik bekunya ya, sebesar 7,75 derajat Celcius. Nah, kalau ditanya berapakah titik bekunya, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus delta TF sama dengan T1 min T2, maka T2-nya dapat dihitung bahwa T1 dikurangi delta TF, yaitu
suhu beku air adalah 0 derajat ya, dikurangi 7,75. Berarti suhu beku larutan ini adalah minus 7,75 derajat Celcius. Oke, contoh soal yang kedua, ini menggunakan pelarut yang bukan air ya. Sama seperti di video sebelumnya, kenaikan titik didih, kita menggunakan soal yang sama, tapi untuk penurunan titik beku. Nah, di sini ada 4,39 gram naftalena atau C10H8 dalam 100 gram CCl4. Nah, di sini pelarutnya adalah karbon tetraklorida ya atau CCl4. Di mana nilai Kf-nya adalah 29,8 derajat Celcius per molal dan titik bekunya adalah minus 22,8 derajat Celcius. Sama, kita hitung dulu MR-nya untuk naftalen ya. 10 kali AR karbon ditambah 8 kali AR hidrogen. Maka hasilnya adalah 128. Sehingga massa molarnya adalah 128 gram per mol. Nah, lalu kita hitung molalitasnya adalah gram per mm dikali 1000 per P. Maka 4,39 per 128 dikali 1000 per 100. Sehingga hasilnya 0,34 molal. Nah, lalu delta TF-nya dapat dihitung ya dengan rumus Kf dikali M ya. Angkanya sudah ada 29,8 dikali 0,34 molal. Sehingga hasilnya adalah 10,22 derajat Celcius. Ini adalah penurunan titik bekunya. Sehingga titik bekunya bisa dicari dengan rumus delta TF sama dengan T1 min T2. Sehingga T2-nya adalah T1 dikurangi delta TF, yaitu minus 22,8 dikurangi 10,22. Sehingga sekarang suhu beku larutannya adalah minus 33,02 derajat Celcius. Nah, berikut ini adalah beberapa aplikasi dari penurunan titik beku ya. Ini yang paling sederhana adalah ada di kita ya, penjual es lilin atau es putar ya. Ini memanfaatkan sifat koligatif penurunan titik beku. Ya, pembuatan es lilin atau es putar ini dipakai penjual ini akan menambahkan garam ke dalam es batu sehingga suhu beku air akan menurun ya, es yang berada di luar. Lalu kemudian dia akan memasukkan adonan ke dalam campuran es batu dan garam tersebut. Nah, kalor dari dalam adonan es lilin atau es putar akan berpindah atau diserap ke dalam campuran es dengan garam tadi ya, karena suhunya lebih rendah, maka suhu yang ada di dalam adonan es lilin atau es putar itu juga akan ikut turun di bawah 0 derajatnya. Akibatnya ini akan membeku ya, sehingga es batu yang ada di luar itu akan mencair, sedangkan yang di dalam adonan itu akan membeku, sehingga terbentuklah es lilin. Oke, aplikasi yang kedua adalah antifreeze ya atau coolant ya. Di negara-negara subtropis pada musim dingin, karena kita punya radiator ya, radiator biasanya kita isi dengan air. Nah, pada saat musim dingin, air di dalam radiator ini akan membeku dan akan merusak radiator mesin ya. Nah, ke dalamnya biasanya kita tambahkan etilen glikol ya. Jadi suatu zat atau zat terlarut yang dia tidak bersifat asam ya, sehingga tidak akan merusak mesin. Nah, ini ditambahkan ke dalam air radiator sehingga menurunkan titik bekunya. Akibatnya ini mencegah air radiator untuk membeku. Aplikasi yang ketiga adalah penyemprotan de-icer ya ke dalam timbunan salju. Biasanya kalau di negara 4 musim kan itu ada pada saat musim dingin salju akan menutupi jalanan ya. Nah, ini biasanya mereka bersihkan dengan menggunakan de-icer. Nah, fungsinya adalah untuk mencegah saljunya mengeras ya menjadi es sekaligus mencairkannya. Lalu aplikasi yang keempat adalah ini berada di dalam tubuh makhluk hidup ya, terutama ikan laut ya. Itu memiliki zat anti beku di dalam darahnya sehingga mencegah ikan membeku dan bisa bertahan di musim dingin. Fungsinya ini mirip dengan zat terlarut ya, tapi ini menempel di kristal air ya, mencegah air untuk membentuk kristal atau ya seperti itu. Jadi mencegah molekul air untuk berikatan dengan sesamanya membentuk kristal es ya. Jadi
sebagai inhibitor pembentukan kristal es. Nah, lalu ini juga ada di dalam tubuh hewan-hewan yang bisa berhibernasi di wilayah yang beriklim dingin ya. Selain ikan juga ada di hewan-hewan ya, yang terutama yang ada hidup di daerah yang memiliki musim dingin. Oke, mungkin sekian saja video dari saya kali ini. Jika ada argumen atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Silakan subscribe dan like video ini sehingga channel ini bisa berkembang dan saya bisa memberikan video-video lain yang bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.